Tapi ada argumen yang kedua. Yang kedua adalah mereka menggunakan contoh beberapa kasus di dalam Alkitab, orang yang bunuh diri, dan ternyata mereka bukan orang percaya. Siapa dia? Pertama adalah Saul, yang kedua adalah Yudas. Dan kedua orang ini bukan orang percaya. Kalau saudara melihat Saul, dia memang pertama dipakai oleh Tuhan, dia diurapi Tuhan, tapi diurapi sebagai raja. Namun kemudian suatu ketika dia melawan Tuhan, tidak mengikuti firman Tuhan, kemudian roh Tuhan undur daripada dia. Tuhan menolak dia sebagai raja. Ketika roh Tuhan undur daripada dia, dia kemudian dikuasai oleh roh setan. Setan merasuki dia. Dia diganggu oleh roh jahat. Dan kemudian setelah itu dia melakukan bunuh diri. Nah, apakah solusi orang percaya? Bukan. Tentu saja dia bukan orang percaya. Karena roh Tuhan sudah undur. Kenapa roh Tuhan bisa undur? Karena zaman itu, zaman perjanjian lama, roh Tuhan itu, roh kudus itu bisa keluar masuk dalam diri seseorang temporer. Kalau dia melawan Tuhan, maka roh Tuhan bisa undur daripada dia. Berbeda dengan di perjanjian baru, roh kudus itu dikaruniakan kepada kita secara konstan, tetap, tidak bisa keluar masuk seperti itu. Yudas bagaimana? Yudas juga demikian, dia bukan orang percaya. Yesus juga menyebut Yudas sebagai iblis ya, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 70-71. Dan kemudian dia disebut sebagai anak kebinasaan di Yohanes 17 ayat 12. Jadi ketika Yudas bunuh diri, gantung diri, apakah dia orang Kristen sejati? Bukan, dia bukan orang Kristen sejati. Dan karena dia bukan Kristen sejati, dia bisa bunuh diri. Dan karena itu dia pasti akan ke neraka. Karena Yesus mengatakan dia adalah anak kehancuran, anak kebinasaan. Dia ditentukan untuk binasa. Jadi ini contoh kasus yang tepat menurut saya, yang membuktikan bahwa orang bunuh diri itu bukan orang Kristen sejati. Itu berbeda dengan kasus Simpson tadi itu.